Oke, daon nih. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas materi tentang cerita anak-anak dan puisi anak-anak. Yuk kita simak sekarang. Jadi materi yang akan kita bahas adalah pendidikan bahasa Indonesia dan sastra dalam konteks cerita anak-anak. Sebelumnya, apa sih pengertian dari pendidikan bahasa Indonesia dan sastra dalam konteks cerita anak-anak? Nah, pendidikan bahasa dan sastra dalam konteks cerita anak-anak adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan karya sastra anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, imajinasi, dan karakter anak, serta menanamkan nilai-nilai moral, pengetahuan, dan kecerdasan emosional melalui cerita yang sesuai dengan dunia mereka. Dan apa sih peran cerita anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ada banyak loh peran cerita anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan berbahasa. Kenapa bisa mengembangkan keterampilan berbahasa? Karena cerita anak ini sangat penting, berperan penting untuk memperluas keterampilan bahasa anak. Dari segi kosakata, anak-anak dapat mengenal dan memahami kata-kata baru melalui tema-tema yang beragam yang terkandung dalam cerita. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Nah, cerita anak memiliki kontribusi dalam mengembangkan aspek kognitif, yaitu cerita mampu merangsang imajinasi dan kreativitas. Dan cerita juga melatih daya berpikir dan konsentrasi anak. Untuk yang ketiga, dapat membentuk karakter dan nilai budaya. Seperti nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita, kejujuran, keberanian, kesopanan, dan kebaikan dapat menginspirasi anak untuk menanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang kedua bahas tentang puisi anak-anak. Apa sih pengertian puisi anak-anak? Puisi anak-anak adalah bentuk karya sastra puisi yang diciptakan dengan bahasa sederhana, tema yang dekat dengan dunia anak, serta tujuan mendidik sekaligus menghibur. Puisi anak-anak hadir untuk memperkenalkan keindahan bahasa sekaligus menanamkan nilai moral. Kemudian, ciri-ciri puisi anak-anak. Yang pertama, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. 2. Mengandung nilai pendidikan dan moral. 3. Membangkitkan imajinasi dan kreativitas. 4. Menggunakan irama, rima, dan repetisi. Yang kelima, tema dekat dengan kehidupan anak. Nah, itulah pembahasan mengenai cerita anak-anak dan puisi anak-anak. Jika ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar ya. Semoga materinya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.